Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Ramasituju akan presentasikan mengenai proyek visi komputer dengan judul klasifikasi tuberkulosis berdasarkan citra rongsen toraks menggunakan convolutional neural network. Saya Hairunisa Ramasituju, Muhammad Dadang Ansari, dan Andi Nurrahma. Kami dari tim klasifikasi tuberkulosis untuk proyek visi komputer. Selanjutnya adalah krisis global dan beban diagnosis lokal. Baik. Dari kasus global 2022, ada 10.600.000 kasus. Kemudian kematian global terjadi 1.300.000 kasus. Peringkat 2, beban tuberkulosis tertinggi dunia adalah Indonesia, di mana tuberkulosis tetap menjadi penyebab kematian tertinggi akibat penyakit menular, di mana diagnosis dini melalui rongsen toraks atau chest X-ray adalah garis pertahanan pertama yang vital untuk mencegah perburukan dan penularan. Lalu, lebih dari 1 juta estimasi kasus di Indonesia yang akan terjadi dari kejadian tuberkulosis ini. Lalu adanya 134.000 kematian di Indonesia. Kemudian latar belakang dari permasalahan ini ialah ancaman global, keterbatasan diagnosis, dan solusi otomatisasi AI. Tuberkulosis menular lewat paru-paru, lalu penyebab kematian tinggi dunia dan Indonesia. Dan keterbatasan diagnosis adalah analisis manual citra rongsen, di mana butuh waktu lama dan sangat bergantung pada pakar. Dan terdapat solusi di mana otomatisasi AI melalui algoritma CNN mengekstraksi fitur gambar dan melakukan klasifikasi, di mana adanya deteksi menjembatani kesenjangan waktu dan ketersediaan tenaga medis. Rumusan masalahnya terdapat bagaimana membangun model CNN untuk klasifikasi citra X-ray tuberkulosis, bagaimana tingkat akurasi model membedakan citra normal dan tuberkulosis, dan bagaimana mengimplementasikan model di aplikasi web. Dan tujuannya bagaimana membangun model CNN khusus untuk ekstraksi citra medis, mengevaluasi performa model dengan metrik klasifikasi dan pengembangan prototipe aplikasi web deteksi awal tuberkulosis. Pendekatannya melalui visi komputer untuk radiologi terlihat pada model berikut, di mana adanya hasil rongsen, lalu terdapat arsitektur dari CNN itu sendiri, sehingga dari CNN itu diekstraksi dan dikeluarkan atau hasil dari tersebut itu ada normal dan ada hasil tuberkulosis. Jadi dari ekstraksi fisik komputer melalui pendekatan fisik komputer, orang normal, orang biasa, non medis juga bisa digunakan, bisa memprediksi apakah mereka ini terkena tuberkulosis atau tidak. Jadi intinya adalah deteksi dini untuk mengetahui terdampak tuberkulosis atau tidak. Convolutional neural network adalah arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk memproses data visual. Tanpa memerlukan feature engineering manual, CNN secara mandiri mengekstraksi pola kompleks seperti teksturnya, bentuk, dan struktur objek langsung dari citra paru-paru. Lalu alur kerjanya merupakan alur kerja end-to-end, di mana pertama adalah node pertama melakukan input pada X-ray, yaitu rongsen pengguna diunggah, lalu lakukan pre-processing, resize dan normalisasi secara pixel, lalu diekstraksi dalam satu model, ekstraksi fitur otomatis dalam model algoritma CNN, lalu dilakukan prediksi atau analisis probabilitas biner. Dan outputnya akan terjadi 2 antara hasil normal dan hasil yang memberitahukan informasi bahwa pasien tersebut adalah tuberkulosis. Profil dataset digunakan dari Kaggle, the tuberculosis chest X-ray maksudnya, di mana ada beberapa komposisi kelas, ada
83%, 83,33% merupakan hasil normal, di mana normalnya itu adalah 3.500 citra dan terdapat tuberkulosis dari 700 citra dengan persentase adalah 16,67% dari 4.200 total citra yang digunakan dari dataset. Lalu pembagian datanya seperti apa? Pembagian data itu mulai dari training 70%, validasi sebesar 15%, dan testingnya 15%. Training itu digunakan untuk membangun arsitektur model, data validasi adalah kalibrasi dan monitor performa, serta data testing adalah uji coba buta performa akhir. Lalu tahapannya adalah tahapan preprocessing citra, di mana pertama membaca citra secara mentah dari X-ray tersebut diunggah, lalu dilakukan resize dimensi skala seragam menjadi 500 kali 500 pixel, kemudian konversi grayscale, mengubah format kanal tunggal di satu channel, lalu normalisasi pixel, penskalaan 0 sampai 25, 0 sampai 255 ke rentang 0 ke 1, dan labeling. Lakukan labeling atau pemetaan ke target normal atau ke tuberkulosis. Arsitektur CNN sekuensial terlihat seperti yang ada di atas ini, di gambar ini, di mana mulai dari input dari 500 kali 500 pixel, lalu diekstraksi, melakukan proses ekstraksi di mana memampatkan dimensi spasial namun memperdalam ekstraksi fitur kompleks. Jadi adanya ekstraksi ini dimasuk dalam fase ekstraksi lalu masuk dalam fase vektorisasi. Setelah dilakukan ekstraksi, dilakukan vektorisasi di mana lapisan flatten meratakan peta fitur menjadi array satu dimensi, di mana parameternya adalah 10,816 parameter. Setelah itu masuk ke dalam fase keputusan akhir di mana aktivitas sigmoid menghasilkan output probabilitas biner 0 dan 1. Implementasi dan training model, persiapan folder dataset. Simpan untuk menyimpan dataset itu dalam satu folder atau dalam satu drive. Lalu dilakukanlah desain arsitektur, dilakukan TensorFlow, lalu masuk ke dalam pelatihan dan dengan training model, data training, lalu validasi performa. Dari desain arsitektur tersebut diekspor ke dalam model H5, lalu dari situ diintegrasi di Flash Web Backend. Interpretasi training model CNN. Pola kurva training, di mana polanya terdapat ada keterangan warna ya dari gambar tersebut, di mana ada loss adalah yang biru, akurasi yang oranye, kemudian yang hijau adalah validation loss-nya, dan merah adalah validation akurasinya, dan ungu adalah IR-nya. Dan di mana akurasi training meningkatkan stabilitas hingga 99,15%, validasi akurasinya adalah 98,33% dan mengikuti pola training. Loss training turun konsisten. Validation loss adalah sempat fluktuatif lalu menurun lagi. Yang artinya adalah model belajar dengan baik sepanjang epoch ya. Selisih akurasi training dan validation kecil sehingga generalisasi model itu terlihat baik. Tidak ada indikasi overfitting yang berat. Penurunan learning rate membantu menstabilkan proses pembelajaran. Model siap digunakan untuk klasifikasi citra dan normal. Dan hasil evaluasi yang didapatkan dari model tersebut adalah akurasinya 99,5%, 0,5%, di mana normal presisinya adalah 0,99, recall-nya 0,99, dan F1 score-nya adalah 0,99. Sedangkan tuberkulosis, precision-nya itu adalah 0,97, recall-nya 0,97, dan F1 score-nya 0,97. Dan model memperoleh performa sangat baik dengan sedikit false negatif, memastikan deteksi tuberkulosis yang sangat andal.
dan implementasi pada sebuah web di mana kita memberikan informasi mengenai hasil dari tuberkulosis tersebut di web Flash, di mana sistem deteksi tuberkulosis berbasis CNN ini lakukan edukasi pada si pembaca, di mana aplikasi ini dirancang untuk membantu proses identifikasi awal citra rongsen paru-paru menggunakan metode convolutional neural network, dan pengguna cukup mengunggah citra X-ray-nya tadi. Kemudian sistem akan memproses gambar dan menampilkan hasil klasifikasi. Langkah pertama adalah diunggah di web antarmuka pengguna sederhana. Lalu lakukan deteksi eksekusi end-to-end-nya dengan Flash, lalu HTML dan CSS. Lakukan prediksi. Setelah itu yang ketiga adalah mengeluarkan input, di mana kalau misalnya hasil prediksinya itu normal, maka berwarna hijau, dan hasil prediksinya itu tuberkulosis, maka berwarna merah, yang artinya adalah warning untuk si penderita tersebut. Dan kesimpulan akhirnya adalah di mana arsitekturnya sudah valid, menggunakan model CNN khusus berhasil dibangun untuk menganalisis fitur spasial klasifikasi X-ray paru-paru, dan tingkat akurasinya adalah 99,05%, di mana performa evaluasi saintifik sangat superior, presisi dan reliabilitas tinggi dalam memisahkan kelas normal dan tuberkulosis. Realisasi web sukses bertransformasi menjadi aplikasi web berbasis Flash yang mampu mengeksekusi prediksi secara end-to-end. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin menyampaikan terkait sistem deteksi penyakit tuberkulosis, yaitu menggunakan model CNN. Sebelumnya pada tahap klasifikasi, model itu telah kami latih menggunakan dataset citra X-ray paru-paru, dan setelah pelatihan selesai, model tersebut kami simpan dalam file model .h5, yang mana file inilah yang kemudian digunakan kembali pada aplikasi web untuk melakukan prediksi terhadap gambar baru yang diunggah oleh pengguna. Selanjutnya, sistem ini kami buat dengan framework Flex, yaitu membangun aplikasi web berbasis Python. Untuk program utamanya, kami simpan dengan nama app.p. Ini untuk library-nya. Flex digunakan untuk membuat aplikasi web. Kemudian render template ini digunakan untuk menghubungkan file Python dengan file HTML yang mana kami simpan dengan nama index.html. Kemudian untuk request digunakan untuk menangkap data yang dikirim oleh pengguna melalui form, dalam hal ini file gambar X-ray yang diunggah oleh pengguna. NumPy SNP ini mengolah data dalam bentuk array. Import OS ini untuk mengatur lokasi file dan folder. TensorFlow keras model untuk memanggil kembali model yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian untuk TensorFlow keras preprocessing untuk membaca gambar, mengubah ukuran gambar, mengubah gambar menjadi array, dan mempersiapkan gambar agar dapat diproses oleh model CNN. Ini untuk membuat aplikasi Flex. Bagian ini untuk folder upload, tempat menyimpan unggahan dari pengguna. Ini untuk memuat kembali model yang telah dilatih. Pada bagian ini, yaitu untuk prediksi gambarnya, yang mana gambar diubah ukurannya menjadi 500 kali 500, kemudian nilai pikselnya diubah menjadi rentang 0 sampai 1. Selanjutnya untuk prediksinya, nanti nilai prediksi jika lebih dari 0,5 maka tuberkulosis. Jika tidak maka normal. Selanjutnya pada bagian ini yaitu halaman utama, di mana
eh, menggunakan metode get dan post. Get ini digunakan ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi web. Post ini digunakan ketika pengguna mengunggah gambar melalui form dan menekan tombol prediksi. Untuk tampilannya, kami simpan dengan indeks HTML. Untuk bagian kepalanya, ini untuk bodinya. Jadi pada bagian kiri itu akan menyampaikan sistem deteksi tuberkulosis berbasis CNN. Dan ini bagian kanannya itu tempat untuk mengupload atau mengunggah gambar yang ingin diprediksi. Untuk menjalankannya pada terminal menggunakan ini. Baik, selanjutnya itu pada tampilannya itu pada bagian kiri akan menyampaikan terkait informasi sistem deteksi tuberkulosis berbasis CNN, yaitu aplikasi ini dirancang untuk membantu proses identifikasi awal kita cedera ronsen paru-paru menggunakan metode convolutional neural network, yang mana pengguna itu cukup mengunggah citra X-ray-nya, kemudian sistem akan memproses gambar dan menampilkan hasil klasifikasi secara otomatis. Pada bagian kanan ini ada informasi terkait apa itu tuberkulosis, dan untuk sistem ini menggunakan metode CNN, yang mana nanti hasilnya itu akan mengeluarkan apakah gambar tersebut masuk ke kelas normal atau tuberkulosis. Silakan diklik choose file, kemudian dipilih gambarnya, yaitu gambar X-ray-nya, misalnya ini, kemudian diklik tombol prediksi sekarang. Maka akan muncul hasil prediksinya, yaitu gambar yang telah diunggah, hasil prediksinya itu tuberkulosis. Kalau untuk normal, nah maka hasil dari prediksinya sebagai berikut. Dia akan menampilkan hasil prediksinya normal. Baiklah, itulah penjelasan dari tim proyek kami terkait proyek computer vision, yaitu deteksi tuberkulosis berbasis CNN. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dadang Ansari, NIM F555225300007. Sekarang saya akan menjelaskan bagian coding pada kelompok kami, di mana pada tahap awal yaitu mengunduh, seperti yang kita bisa lihat, mengunduh atau mendownload dataset citra X-ray tuberkulosis dari Kaggle untuk digunakan pada proses klasifikasi CNN. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa mengekstrak file zip dataset agar gambar dapat digunakan dalam proses machine learning. Selanjutnya, menghitung jumlah gambar pada setiap kelas dan total keseluruhan dataset. Lalu, menginstal library split folder untuk membagi dataset secara otomatis. Nah, selanjutnya, membagi dataset menjadi data training, validation, dan testing dengan rasio 7-2-1. 70, 20, dan 10. Nah, lalu kode selanjutnya yaitu untuk menampilkan jumlah data folder train, validation, dan test untuk memastikan pembagian berhasil. Seperti kita bisa lihat, di sini terlihat pembagiannya sudah berhasil. Nah,
Lalu di sini ada pengelolaan folder tes, memindahkan gambar tes ke satu folder dengan menghapus folder kelas yang kosong atau kode masih dalam sebuah komentar. Oke, selanjutnya di sini kita mengimport sebuah library utama pada NumPy, Pandas, dan MATLAB untuk pengolahan data dan visualisasi. Selanjutnya ini berfungsi untuk menentukan path database, menentukan lokasi folder train, validation, dan test. Lalu menentukan parameter atau ukuran batch dan ukuran gambar input CNN menjadi 500 kali 500 pixel. Seperti itu. Nah, pada data augmentation, di awal kita melakukan normalisasi augmentation menggunakan augmentation gambar menggunakan image data generator. Lalu lalu membaca lalu coding selanjutnya itu membaca gambar dari folder dataset menggunakan flow from direction. Seperti ini terlihat. Selanjutnya, nah, menampilkan atau visualisasi dataset, menampilkan beberapa contoh dari dataset yaitu gambar X-ray beserta label kelasnya. Nah, di sini terlihat beberapa dataset dan juga labelnya dari dataset yang kelompok kami gunakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya coding ini berfungsi untuk mengimport komponen CNN. Jadi ini mengimport layer dan callback yang digunakan untuk membangun model CNN. Lalu di sini ada arsitektur CNN itu sendiri, di mana ini gunanya untuk membangun model CNN menggunakan layer max polling, flatten, dan dense untuk klasifikasi tuberkulosis. Nah, lalu mengcompile model, mengatur optimizer, loss function, dan akurasi sebelum training dimulai. Lalu di sini menampilkan struktur lengkap model CNN dan jumlah parameternya. Seperti ini. Jumlah parameternya ada di sebelah kanan. Nah, coding selanjutnya yaitu untuk menggunakan early stopping dan reduce flat untuk mencegah overfitting dan mengoptimalkan training. Lalu di sini kita menghitung bobot kelas untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah data. Nah, selanjutnya melatih model CNN menggunakan data training selama beberapa epoch. Ini maksudnya, sorry, ini untuk melatih beberapa epoch. Di sini kita menggunakan 10 epoch. Seperti itu. Nah, lalu seperti kita bisa lihat di sini ada grafik di mana ini eh, adalah grafik dari akurasi dan loss selama proses training tersebut. Nah, lalu di sini menampilkan hasil model. Jadi coding ini berguna untuk mengukur performa model pada data testing dan menampilkan akurasinya. Seperti ini. Ini akurasi yang didapatkan 99,04988. Nah, lalu coding ini melakukan prediksi pada seluruh data testing menggunakan model CNN. Selanjutnya mengubah hasil precision, recall, F1 score, dan akurasi model. Menampilkan maksudnya. Maaf, ini mengubah hasil probabilitas prediksi menjadi label kelas 0 dan 1. Nah, ini yang menampilkan precision, recall, F1 score, dan akurasi model. Seperti ini. Nah, lalu yang terakhir menyimpan model CNN ke dalam file
model .h5 agar dapat digunakan kembali tanpa di training kembali. Oke, sekian penjelasan coding dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.